Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7 ya, ini kita belajar bagaimana Tuhan menolong, memberkati, ya, menuntun, menjaga, memelihara bangsa pilihannya, umat pilihannya secara fisik dan umat pilihannya secara rohani seperti kita ini adalah itu Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan setiap orang yang sungguh mengasihi Dia. Kita lihat sama-sama dalam Yeremia pasal 31 ayat yang itu kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi aku dengan sukacita, bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari sisa Israel. Amin. Jadi saudara sekalian, ya di ayat ini sangat sungguh luar biasa. Yeremia mengingatkan bahwa menyampaikan juga bahwa Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada dia, ya, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan ada kata di situ bersorak-sorak bagi Yakub dengan sukacita. Jadi kalau itulah pentingnya bahwa satu kemenangan juga terjadi, sesuatu yang terbaik. Makanya orang kalau dalam keadaan gelisah saudara, dalam keadaan galau, dalam keadaan kayak depresi itu, ternyata di dalam kalau kita menaikkan pujian kepada Tuhan itu ada kekuatan yang kita dapatkan di situ, ya. Dan saya itu rasakan juga ya ketika keadaan dalam keadaan susah, dalam keadaan mungkin gelisah saudara, ketika saya menaikkan setiap pujian baik di dalam perjalanan maupun di dalam saat saya di dalam kos di rumah begitu, itu ada kekuatan tersendiri ya. Ternyata di sini dikatakan bahwa bersorak-sorak itu adalah ada satu pujian yang dinaikkan oleh umat Tuhan, dan di sini dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, bersorak-sorak dari bangsa bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa, katakanlah, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Apa yang dikatakan di situ saudara, ya, apa yang dikatakan di situ dikatakan Tuhan telah menyelamatkan umatnya, ya. Di saat kita menaikkan sorak-sorai kita, menaikkan pujian kita, dan kita senantiasa bersukacita, ya, senantiasa kita bersukacita, dan senantiasa kita menaikkan puji-pujian kita. Makanya kalau kita puji-pujian itu menggerakkan hati Tuhan sebenarnya, memancing hati Tuhan agar hati Tuhan tadi ini terbuka dan menyalurkan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Amin. Jadi saudara sekalian, bukan karena kita gagah-gagahan kalau kita menaikkan pujian, tidak, tetapi memang itu harus timbul dari hati kita untuk kita bersorak kepada Tuhan. Nah, di saat kita bersorak kepada Tuhan, kita mengatakan bahwa Tuhan telah, disitulah Tuhan melihat hatinya, melihat hati umatnya, melihat hati saya, melihat hati kita semua, maka Tuhan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan Tuhan? Nah, orang yang bersorak-sorak tadi, orang yang bersukacita tadi, orang yang terus berjuang, ya, orang yang terus mengabarkan kabar pujian kepada Tuhan. Makanya penting kalau baca firman itu sangat penting saudara. Ya, nggak cuma dengarnya di sini, tapi pulang rumah nggak baca, itu sangat besar. Yang membuat kita kuat segar itu karena kita merenungkan firman. Makanya itu sebabnya Mazmur Daud pun mengatakan bahwa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, ya. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka di saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan di saat kita bersorak-sorai, maka Tuhan menyelamatkan kita. Nah, di sini saudara dikatakan di sini,
Nah, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Jadi umat Tuhan disuruh untuk tetap bersukacita terhadap tetap bersukaria dan tetap katakan bahwa puji dan katakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi bang di sini kalau kita belajar, saudara, waktu umat Tuhan berada di tempat pembuangan, ya, berada di tempat yang jauh begitu, bukan di tempat yang dimana Tuhan tentukan. Ketika mereka dibuang ke sana, maka Tuhan menyelamatkan mereka kembali dan mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, itulah sebabnya Tuhan berusaha menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu sisa-sisa dari bangsa Israel. Ya, sisa-sisa dari umat Israel itu orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, orang yang setia, orang yang terus berjuang, orang yang terus mengandalkan Tuhan, ya, orang yang terus Tuhan tahu hati mereka. Nah, itulah saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan itu, kita mengikut Tuhan itu nggak ada kata sia-sia, saudara. Nggak ada kata yang sia-sia. Alkitab mengatakan pun jadi payah setiap orang yang tekun sama Tuhan itu besar upahnya. Dan Alkitab mengatakan juga seperti yang kemarin kita dengar minggu juga, bahwa tidak sia-sia kalau Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus itu nggak bangkit, kita sia-sia pekerjaan kita. Bukti bahwa Yesus bangkit, maka kita sia-sialah apa yang kita percayakan itu. Dan ketika kita bersorak, ketika kita mengikut Tuhan, saudara, di dalam kita pujian seperti ini, di dalam kita berdoa, di dalam kita mencari Tuhan pagi, siang, sore, malam itu nggak sia-sia, karena justru itu yang Tuhan senang. Ya, Tuhan bangga dengan keadaan seperti itu, saudara. Keadaan orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita, ya. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan situ, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, itu yang ngomong ini Tuhan, saudara. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, kepada Yeremia. Aku mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau, mengasihi Yeremia dengan kasih yang kekal. Bukan kasih yang ada batasnya, saudara. Kasih yang kekal itu sampai selamanya. Yeremia, saudara, kalau kita belajar Yeremia itu bukan orang yang pandai bicara, ya. Yeremia bukan orang yang pintar bicara dan bukan dari keturunan Sugih, bukan dari keturunan yang luar biasa. Yeremia itu orang yang gak pandai bicara, tapi Tuhan pakai. Makanya di sini dikatakan bahwa dari jauh pun Tuhan menampakkan dirinya. Aku mengasihi engkau, katanya. Ya, kata Yesus, aku mengasihi engkau dengan kasihku. Ya, kasihku yang kekal. Sebab aku ini melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, jadi sisa-sisa Israel tadi ini kita semua ini sebenarnya orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang Tuhan menampakkan dirinya. Ya, kalau kita lihat nanti ada setelah kebangkitan kan Tuhan Yesus saat ini kan sedang nyari-nyari muridnya, sedang berusaha untuk bertemu dengan murid-murid yang lalu tadi, yang stres tadi. Nah, malam ini saudara sekalian, bahwa Yesus Tuhan menampakkan dirinya kepada kita semua. Amin. Yesus sedang mencari kita. Kita Yeremia akhir zaman, saudara. Kita Yeremia yang terus dipakai Tuhan di dalam kita mengembangkan sebuah pelayanan. Ya, mungkin kita nggak bisa, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak jadi Tuhan, aku nggak apa-apa Tuhan. Tapi tunggu dulu. Yesus sudah menampakkan hati kita. Amin. Karena di situ dikatakan, aku memberikan kasih setia yang kekal untuk selamanya. Ayat ketiga tadi. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bayangkan, saudara. Kasih kita ya. Kalau diberkati dulu baru kasih kita memparah, saudara. Kalau kain dikasih uang 100 sama kain, wah, luar biasa gitu. Coba kalau 2 minggu dikasih uang 100, stres. Jangan bercanda ya. Itu Yesus tadi Tuhan ini kasihnya nggak ada batas, saudara. Kekal kan gitu. Kekal itu kan nggak ada ujungnya. Kekal untuk selama-lamanya. Siapa yang dikasih Tuhan? Kita. Yeremia zaman sekarang. Yeremia yang sungguh-sungguh. Amin.
Jadi kasih Tuhan itu kekal untuk kita semua saudara. Nah kalau udah kasihnya dia mengasihi kita kekal untuk lama-lamanya, berarti seluruh kebutuhan kita, ya seluruh kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani itu Tuhan sediakan bagi kita semua. Oke? Jadi Tuhan itulah saudaraku, sungguh-sungguhlah dalam mencari Tuhan, sungguh-sungguhlah mengenal Tuhan. Di saat kita telah tidur, di saat kita tidak berdaya, dikatakan di ayat yang keempat, aku membangunkan engkau kembali, ya. Di saat tidak berdaya saudara, di saat kita lelah dan di saat kita putus asa, Yesus datang untuk membangun kita, memberikan support bagi kita, memberikan antusias bagi kita, supaya kita bangun kembali dan bersorak-sorak kembali. Dan disitulah Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Saya panjang lebar, biarlah senantiasa kita terus senantiasa saudara